Sari tidak pernah menyangka bahwa kehamilan pertamanya akan menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Di usia kandungan yang baru memasuki bulan kelima, perutnya sudah membuncit seolah siap melahirkan. Namun, yang lebih mengerikan adalah hawa dingin yang selalu menyelimuti tubuhnya. Setiap kali ia melangkah di dalam rumah tua peninggalan neneknya, lampu-lampu akan meredup, seakan energi listrik tersedot oleh sesuatu yang hidup di dalam rahimnya. Bukan tendangan kaki mungil yang Sari rasakan, melainkan gesekan kasar seperti cakar yang menggaruk dinding rahim. Rasa sakitnya luar biasa, tajam, dan menyayat, membuat Sari sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin membasahi spray. Kulit perutnya semakin menipis, hingga pembuluh darah yang berwarna hitam kebiruan terlihat jelas, membentuk pola abstrak yang menyerupai wajah menyeringai jika dilihat dari sudut tertentu. Perubahan perilaku Sari semakin membuat suaminya, Bimo, ketakutan. Sari yang dulu lembut, kini gemar berdiam diri di sudut kamar yang gelap. Nafsu makannya berubah drastis. Ia tidak lagi menyentuh nasi atau sayur, melainkan daging setengah matang yang masih mengeluarkan bau amis darah. Tatapan matanya kosong, namun bibirnya sering menyunggingkan senyum tipis, seolah sedang berkomunikasi dengan seseorang yang tak kasat mata. Puncak keanehan terjadi pada malam Jumat Kliwon. Bimo terbangun karena mendengar suara senandung lirih, berat, dan parau suara seorang laki-laki dewasa. Ia menoleh dan terperanjat saat menyadari suara itu bukan berasal dari mulut Sari, melainkan dari perut istrinya yang membesar. Perut itu berdenyut ritmis, seolah merespons senandung mengerikan yang keluar dari dalamnya sendiri. Keesokan harinya, Bimo nekat memanggil Mbah Warsito, seorang sesepuh desa yang paham hal gaib. Baru saja menginjakkan kaki di teras rumah, Mbah Warsito langsung muntah darah. Dengan wajah pucat, ia menunjuk ke arah Sari yang duduk di kursi goyang. "Itu bukan bayi manusia, Nak Bimo," katanya dengan suara gemetar. "Istrimu sedang mengandung wadah bagi siluman anak laki-laki. Ada perjanjian lama yang dilanggar oleh leluhurmu." Sari hanya tertawa kecil mendengar ucapan itu. Tawa yang terdengar ganda, satu suara miliknya, satu lagi suara berat yang menggema. Ia mengelus perutnya dengan kasih sayang yang tidak wajar. "Dia anakku, dia akan menjadi raja," bisik Sari. Mbah Warsito memperingatkan bahwa jika janin itu lahir, ia akan memangsa jiwa ibunya sebagai tumbal pertama untuk menyempurnakan wujud fisiknya di dunia manusia. Malam kelahiran pun tiba lebih cepat dari perkiraan. Tidak ada bidan atau dokter yang sanggup membantu. Mereka semua lari ketakutan melihat air ketuban yang keluar berwarna hitam pekat dan berbau bangkai. Bimo sendirian menemani istrinya yang menjerit bukan karena kesakitan, melainkan karena ekstasi kekuatan gelap yang merobek jalan lahirnya. Langit di luar rumah berubah merah, disertai angin kencang yang menumbangkan pohon-pohon di pekarangan. Saat kepala bayi itu keluar, Bimo mundur dengan kaki lemas. Bayi laki-laki itu tidak menangis. Kulitnya pucat pasi, dengan mata yang langsung terbuka lebar, hitam seluruhnya, tanpa bagian putih. Yang paling mengerikan adalah deretan jiji-jiji runcing yang sudah tumbuh lengkap di mulut mungilnya. Bayi itu merangkak keluar sendiri. Tali pusarnya putus dengan sendirinya, seperti digigit. Sari tergeletak lemas, napasnya tinggal satu-satu. Namun, sebelum matanya tertutup selamanya, ia menatap Bimo dengan tatapan asing. Tubuh Sari tiba-tiba kejang, lalu bangkit duduk tegak dengan gerakan patah-patah seperti boneka kayu. Jiwa Sari telah hilang, digantikan oleh entitas yang kini terikat dengan anak siluman itu. "Ayah," suara itu keluar dari mulut bayi yang kini duduk di pangkuan mayat hidup ibunya. Bimo hanya bisa mematung saat bayi siluman itu menyeringai, menatapnya dengan lapar. Di luar, lolongan anjing terdengar bersahut-sahutan, menyambut kelahiran sang pembawa petaka
yang kini telah sempurna wujudnya di dunia.